Dapatkan pusaka ini saya dapatkan dari teman, dan beliau adalah ketua salah satu torikot ya. Ada juga yang mempercayai ketika di sini mengalami korosi atau bolong, tuahnya itu adalah untuk kewibawaan dan pengasihan dari sisi tahta maupun jabatan maupun harta gitu ya. Jadi si pemilik ini selalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sampurasun, buhun kudu disuhun, sarak kudu dibawa. Di episode kali ini kita akan membabar sebuah pusaka yang elegan dan tentunya ini sangat dicari oleh banyak orang. Dapur apa? Ini adalah keris berdapur Sabuk Inten. Dan ini era Mataram Madiun. Nah, keris Sabuk Inten sendiri semakin populer itu di era tahun 1970 ketika diterbitkan sebuah buku karya Pak Mintarja ya yang berjudul Keris Nogososro Sabuk Inten. Nah, sebetulnya antara dapur keris Nogososro dan Sabuk Inten sendiri adalah dua dapur keris yang berbeda. Namun dari sisi misi sebuah yoninya memiliki angsar yang sama, yaitu untuk meraih sebuah kejayaan, sebuah kekuasaan, sebuah taraf kehidupan yang bergelimang tentunya. Dan ini sudah kelas pusaka ya. Kenapa sih dan apa makna sebuah pusaka? Pusaka adalah yang memiliki tentunya riwayat sejarah ya. Jadi pusaka ini bercerita tentang sejarah di eranya, itu baru pusaka. Nah, pusaka yang sesungguhnya adalah keris, tombak atau apapun yang memiliki cerita atau histori di dalam perjalanan sebuah era. Itu suatu pusaka atau yang diwariskan turun temurun tentunya. Oke, kita review langsung. Nah, Sabuk Inten sendiri adalah salah satu bentuk dapur keris dengan ciri memiliki loop 11. Ukuran panjang bilah itu bervariasi ya, banyak yang standar. Dan salah satunya ciri daripada dapur keris Sabuk Inten adalah kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, tikel alis, sogokan rangkap, serawean, dan gereneng. Nah, kalau kita lihat dari keris Sabuk Inten ini sendiri, ini sudah mengalami korosi dan gradasi berdasarkan usia dan perawatan, karena setiap orang itu memiliki paham dan pakem beda-beda ya. Ada yang tahu tentang menjaga sebuah pusaka agar tidak mudah korosi, dan ada yang memang sisi perawatannya dia lebih ke esoteri. Saya banyak temukan di sini tuh kadang minyak japaron dan minyak japaron ketika terlalu tebal itu berjalannya waktu ini akan membuat korosi terhadap bilah. Nah, keris Sabuk Inten sendiri memiliki makna filosofis. Sabuk yang kita ketahui berfungsi sebagai pengikat atau pengencang pakaian di bagian pinggang. Nah, Inten sendiri merupakan perlambang suatu kemewahan, suatu kemegahan atau kejayaan. Nah, makanya filosofi dari Sabuk Inten ini ada dua versi. Yang pertama, secara filosofi batiniahnya adalah ketika seseorang ingin meraih kejayaan, kesuksesan di hidup, harus mau mengencangkan ikat pinggang di sini dalam arti proses lelaku batin yang kuat gitu, sehingga nanti akan mendapatkan suatu kejayaan. Nah, ada juga yang memaknai bahwa ikat di sini dalam artinya bahwa si pemilik pusaka diharapkan dalam kehidupannya itu selalu diikat atau dikelilingi oleh gemerlapnya atau dari sisi tahta maupun jabatan maupun harta gitu ya. Jadi si pemilik ini selalu berlebihan. Itulah makna yang terkandung di dalam keris Sabuk Inten. Dan keris Sabuk Inten ini salah satu dapur wajib yang memang sangat dicari oleh para kolektor pusaka ya.
Karena keris sabuk inten ini merupakan satu pusaka yang yoni angsarnya itu luar biasa. Nah, kalau dilihat dari sisi garap yang ada di pusaka ini ya, ini sebetulnya karena tadinya perawatannya yang kurang telaten atau kurang memahami mungkin, sehingga garis atau odo-odo di sini seperti terkikis ya. Namun ini pusaka ini berukuran corok ya. Nah, kalau kita lihat ini panjangnya kisaran 39 kalau kita ukur dari pangkal tengah gonjo. Kalau ada juga yang ukur dari sini belakang, ada yang ukur dari depan. Nah, kalau dari depan jelas ini lebih dari 41. Dan secara historis ya, saya mendapatkan pusaka ini saya dapatkan dari teman, dan beliau adalah ketua salah satu torikot ya. Saya sendiri waktu awal jujur nggak berpikir mau dikasih pusaka ini. Waktu itu ada haul torikot, saya ikut itu sampai pagi. Ketika sekitar jam 3 saya mau pulang, saya dipanggil sama beliau, dan beliau menyerahkan pusaka ini ke saya itu. Dan selanjutnya, siapapun di channel Denmas Pamor yang mampir mungkin bertanya, bagaimana Kang ketika saya ingin memahari sebuah pusaka? Jangan lupa, di sini ada line kontak telepon saya, ada juga IG-nya, IG Denmas Pamor, Denmas_Pamor, di follow ya. Nanti biar update terus review pusaka-pusaka yang ada di galeri saya atau yang saya dapat ketika hunting. Dan yang pasti di galeri Denmas Pamor semua pusakanya sudah bersertifikat. Nah, sekian review singkat tentang keris sabuk inten. Nanti kita akan review lagi tentang pusaka-pusaka lain. Pastinya ikuti terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.